Allah senang lihat hambanya merengek, itu Allah senang. Allah suka ngelihat hambanya merajuk khaufan wa tama'an. Allah suka ngelihat hambanya yakni saqatat dumu'ul ain, air matanya jatuh secara perlahan. Allah suka ngelihat itu. Allah suka sekali ngelihat hambanya menangis di malam hari, meminta diampunkan, meminta diberikan kemudahan. Allah suka. Allah suka ngelihat asy'al akbar yamudu yadayhi ila sama. Allah suka ngelihat hambanya dekil kumul safar, wukuf di Arafah, mengangkat tangan ke langit berkata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah suka sampai Allah belah itu langit, Allah sombongkan di hadapan para penghuni langit. Wahai malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah hambaku sedang wukuf di Arafah, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lihat, lihat, lihat. Dia mentauhidkanku di seluruh masyarakat yang berkumpul, yang tak ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam rangka menuntut ilmu tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan yang banyak di sisi Allah. Kita akan coba bahas judul yang diberikan, yakni sudah siapkah Anda? Waduh. Walaupun mungkin mukaddimah judul ini umum sifatnya. Ya, kalau saya sih lebih berhusnuzon untuk semua hal ya. Enggak diidentikan dengan kematian saja, atau mungkin hidup yang baru dalam rumah tangga, atau mungkin lembaran baru dalam kehidupan. Intinya Islam ini agama yang menginginkan kita ini berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beramal. Ya, orang yang berilmu, orang yang betul-betul tahu bahwa ada hukum sebab akibat dalam kehidupan. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Nah, ya, balasan tergantung perbuatan. May yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal memetik. May yazra yahsud. Apa yang kau tanam, itu yang bakal kau petik. Apa yang kau tabur, itu yang bakal kau tuai, gitulah. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nah, itu semua tentu didapatkan dengan kesungguhan. Makanya
ulama mengumpulkan beberapa hal yang berkaitan tentang penyebab-penyebab datangnya keburukan. Tentu penyebab yang paling utama adalah sikap lemah yang kita miliki. Ini kalau akidah kita nggak kuat, kita bakal menjadi orang yang berharap selalu dimaklumi gitu loh. Padahal izahnya kita ketika kita tidak menyandar kepada manusia. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Harga diri itu ketika kita nggak bersandar kepada manusia. Karena bersandar ya kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya aneh kalau ada orang Islam takut sama orang kafir tuh aneh. Aneh bukan nggak berani Ustaz. Dia ini backgroundnya banyak banget Ustaz. Back apanya nggak nanggung-nanggung. Ya, ada yang ciut duluan. Mau buka usaha begitu. Aneh mendingan jadi pegawai dia deh Ustaz. Ini cukong lumayan walaupun kafir bandenya banyak. Akhirnya jadi kacungnya cukong gitu. Ya yang begini nih akhirnya tiap Desember di ujung Desember pakai baju center class biasanya. Gimana kata bos suruh begitu kita mau bilang apa Ustaz? Disuruh bersaing bisnis takut. Bukan Pak, masalahnya dia punya modal. Dia punya gedung, dia punya tanah, dia punya power. Kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya Allah. Karena akidahnya berantakan, itu yang terjadi sekarang. Saya sering sampaikan di beberapa kajian. Dulu Khalid bin Walid selalu menang perang. Karena dia selalu berkata kepada pasukannya yang sedikit, musuhnya yang banyak. Wahai pasukanku yang sedikit, musnahkan mayit-mayit ini. Kok kamu bilang mayit Khalid? Karena kata Rasul SAW bahwa beda kita dengan orang kafir itu kayak orang hidup sama orang mati. Anda bilang sama pasukan, hancurkan mayit-mayit tersebut. Kita sekarang nggak perang secara fisik, ekonomi kita perang. Ya, kenapa mesti takut melawan orang-orang kafir dengan modal yang banyak? Kan kita punya modal Allah. Ini akidah yang berantakan ini membuat kita sekarang tergonjang-ganjing dengan ekonomi kita. Sampai nggak punya malu, ada masjid dititipin ATM bank riba, saya bilang begitu. Masjid-masjid ada titipan ATM bank riba. Padahal takmirnya tahu tuh gereja mana mau ditaruhin BSI di situ betul. Kan bahlul betul-betul kan. GM, jahil murokab. Bodoh double itu. Kita nggak punya izzah gitu loh. Ya, agama yang berani bilang riba haram itu cuma agama Islam. Yang lain nggak mengakui kebenaran Islam, makanya dibilang kafir. Ya, Allah mengatakan innal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar dengan syariat. Sekarang malah kita pertontonkan. Ya, mereka yang nggak nerima syariat, bahkan ATM syariat pun mereka nggak terima, kita malah izinkan riba ada di depan masjid. Kan bodoh banget gitu ya. Ini yang terjadi karena kita akidah kita berantakan. Ya. Akhirnya ya minta posisinya darurat terus. Ya Allah pahami aku ya Allah, maklumi aku ya Allah. Ya, padahal dia punya Tuhan baik, cuma nerima yang baik. Ya, Innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Nah, kita pengen ngomong sudah siapkah kita nih? Ya dilarin kemana sih bisa sebenarnya kita mau ngomongin masalah kematian. Sudah siap belum nih ketemu sama malaikat maut ini? Yang ada sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwa malaikat maut itu menatap wajah anak Adam 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari malaikat maut menatap wajah anak Adam. Berarti kalau dibagi 24 jam berapa kali tuh? Sejam 3 kali. Malaikat maut nengokin muka ente. Ente masih bermaksiat, enjoy dengan riba, menghalalkan yang diharamkan, coba. Lau ta'lamu ma'alamu larahiktum khalilan labakaitum kasiran. Maka Nabi bilang begitu. Makanya kalau kalian tahu semua yang aku tahu, sedikit ketawa ente, banyak menangis. Ya jadi nggak perlu tahu semua. Dan itu dipraktekkan sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah,
aku menghafal, duduk bersila nih Abu Hurairah kayak antum begini. Dia mengatakan, aku hafal hadis segini dan segini. Berisyarat, maksudnya 2 karung. 1 karung dan 2 karung. Ini aku hafal luar kepala. Kata Abu Hurairah, maka beliaulah periwayat hadis yang paling banyak kan. Ya. Tapi yang kuberikan kepada manusia cuma segini. Cuma 1 karung. Yang sekarung gak kuberikan. Orang bilang, kau menyembunyikan ilmu. Tidak. Karena kalau kuberikan semua, udah dipotong leherku. Baru ngomong masalah bid'ah aja dibilang Wahabi, betul? Baru ya tuh. Belum yang lain-lain tuh kita. Dan lainnya, betul? Makanya ada tahapan, bukan sih mengharamkan jagung buat bayi, cuma belum waktunya. Nanti ada masa di mana bayi kuat makan jagung. Tapi ulama sepakat nggak ada yang bilang jagung tuh haram. Apalagi cabai, betul? Masya Allah. Jangan bilang cabai haram, ya. Kalau dokter bilang haram mungkin karena ahlul ilmi. Buat yang sakit mah jangan, gitu ya. Kalau buat yang nggak masalah makan cabai. Ya, sumber vitamin C yang paling bagus kok. Ya, teman, syariat sudah baku tuh, Ustadz. Kalau bicara sudah siap ke Anda, ini umum banget Ustadz. Naam. Supaya kesan sudah siap atau belum kan kita mesti kuat nih Ustadz. Nggak boleh lemah. Makanya ada bab dalam agama ini, ulama mengumpulkan penyebab sikap lemah dalam hidup. Ya, sikap lemah dalam hidup. Karena kita bicara cuma mati kayaknya siap. Padahal urusan bersaing bisnis kita nggak siap. Urusan berumah tangga kita nggak siap. Urusan hijrah kita nggak siap, betul? Kayaknya kita kupas luar dulu deh. Kalau bicara mati udah sering. Ya, lewat kuburan juga udah sering. Tapi nggak ada yang kapok, begitu-begitu aja, betul? Mandiin mayat ntar berantem antar teman nggak akur, betul? Gimana sih kita nih, kadang-kadang lakanut sifat ingkar kita nih. Makanya sebenarnya jangan repot menjaga makanan ya, dan lain-lain. Kayaknya kalau dokter bilang metabolisme yang dirapin lebih bagus deh ketimbang kita jaga makanan gitu loh. Karena standar makanan kan halal haram, asal halal bismillah ya, jangan yang halal diharamin. Ini lagi modal orang haramin nasi, betul? Duh, gue gak makan nasi lagi deh. Nasi gak deh. Sama nasi takut pahlawan kita semua makan nasi. Jadi pahlawan, betul? Cuma karena memang kekhawatiran berlebihan, akhirnya kita mengharamkan yang dihalalkan. Ya, bukan nasi yang salah, metabolismenya yang salah. Dulu gak apa-apa, kita makan nasi gak ada masalah. Ngapain sekarang masalah? Sampai swasembada beras kita dulu, betul? Kok sekarang di Sumbang masih gak berani makan? Wah, ini ada masalah nih. Nah, itu yang mungkin mesti diluruskan. Nah, ini yang kita ingin bahas. Ada nasihat ulama tentang penyebab memiliki sikap lemah. Ya. Sikap lemah tersebut dalam Islam ya, itu dalam bahasa Arab namanya al-ajzu. Ajzu di sini artinya ta'jaz. Orang yang tua, orang yang lemah. Berasal kata dari al-ajzu. Al-ajzu di sini memiliki 2 arti. Ya, kadang diterjemahkan lemah, kadang diterjemahkan akhir. Jadi kalau dibilang lemah sih enggak, cuma lelet. Karena terbukti kalau orang punya power pasti fastabikul. Ya, ada perlombaan. Ini enggak, lemah sih enggak Ustaz, cuma lihat. Ini orang muda, cuma heran masbuk mulu, betul? Enggak usah angkat tangan, santai aja ya. Kenapa kalau subuh mesti orang tua yang kumpul? Yang muda mana? Deh, kalau ngobrol ngomongin masalah tempat nge-gym. Soalnya bagus tuh, barbelnya. Ini kanan 35 nih. Kiri 25 nih, diangkat barbel kanan kiri. Nih kelopak gak sekilo gak keangkat. Pagi pada kemana? Gimana mau menaklukkan dunia kalau pagi aja gak bisa ngangkat kelopak mata kita? Katanya kuat. Kalau ngomong masalah olahraga, tata janjian main futsal sama basket, betul? Anak nangis, orok, lagi cacingan, gak kuat ngendong. Bininya gak pernah olahraga semalaman ngangkat bayi, betul? Ini yang kuat siapa sebenarnya? Nah, ini kayaknya asik nih kalau dibahas nih ya. Oh iya Ustaz ya.
Ternyata kita punya sikap lemah ini. Nah, lemah itu ada sebabnya. Sebab yang pertama, ini kata ulama nih, kita bahas aja dulu, entah ketemu ujungnya nih. Yang pertama, karena memang ada indikasi dulu, indikasi orang memiliki penyakit lemah, sikap lemah. Indikasinya nih, nanti ada bentuk khususnya. Indikasi yang pertama, orang udah mulai kelihatan lemah ini hidupnya, itu meninggalkan dakwah di jalan Allah. Orang kalau udah mulai malas ngaji, malas jadi panitia, diamanatin untuk sesuatu yang sifatnya gotong royong malas, udah kelihatan nih. Oh dulu zaman baru-baru hijrah Ustaz, marbot mana yang dia gak kenal, betul. Temennya takmir, betul. Oh sohib anak tat di masjid sini tat CS, apalagi musola sono no, oh teman nongkrong tat. Itu masjid Agung sono semua disebut. Baru hijrah, masya Allah. Dia kenal semua orang yang jadi penghuni masjid. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dia punya hati terikat sama masjid. Kelihatan deh orang baru hijrah kelihatan. Kita bisa lihat lah ya. Soalnya nggak pernah begitu. Sekarang dia begitu kelihatan lah. Yang tadinya mungkin kalau janji sama orang udah kesang bener pasti mulu. Bro datang nggak? Udah datang ntar gitu ya. Dulu belum hijrah. Sekarang insya Allah. Oke insya Allah. Dulu nggak pernah insya Allah. Dia yakin aja dulu. Dikit-dikit alhamdulillah. Kalau kaget subhanallah. Padahal dulu nggak pernah. Alhamdulillah jadi baik. Alhamdulillah. Cuma ini kan kadang-kadang masa berganti, masa bergulir. Demi Allah, dia suka kadang-kadang menjadi orang yang imannya turun. Karena kebaikan yang dia lakukan tadi yang kita sebut dari mulai insya Allahnya, alhamdulillah, takjubnya dia dengan istilah dan sebagainya gitu ya. Itu karena iman yang dia miliki. Tapi kalau iman lagi turun, insya Allah mah insya Allah. Cuma buat alasan gak datang. Kalau dulu insya Allahnya benar. Insya Allah dia datang on time. Tapi kalau sekarang insya Allahnya lain. Lu mau datang ya kan insya Allah gitu artinya. Ya kan insya Allah kan janji. Ya kan insya Allah. Insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan insya'a Allahu. Insya'a jika Allah mengizinkan kan. Sekarang Allah ngizinin gak? Ente sehat, kagak hujan, kendaraan ada, tempatnya deket lagi. Harusnya datang dong. Gak ada alasan. Ya cuma kan insya Allah gue gak janji. Insya Allah kagak janji. Coba tuh. Nah, udah mulai beda nih. Nah. Ya. Atau mungkin self remindnya kacau. Kalau dulu entar-entar pegang beker, ya, ngingetin dia kapan azan berbunyi. Kalau bisa 5-10 menit sebelum azan tuh intizar, menanti waktu azan. Kalau sekarang ya azan berbunyi dia yang kaget duluan, astagfirullah udah azan begitu. Enggak bahagia dengar azan. Ini udah mulai kendor nih. Kajian begitu. Kita ada kajian ntar di Bintaro nih, di Al-Hijrah. Emang udah Sabtu lagi? Begitu katanya. Emang Sabtu? Emang kapan? Ya Allah cepet banget ya. Tuh udah mulai down tuh. Udah mulai down tuh. Ini udah masalah nih. Tadinya Masya Allah kalau gak diingetin gak pulang-pulang. Kajian pagi lain. Selesai WA temen samping. Bro ada lagi gak bro? Ada no, jam 9 sana. Jam 9 janji lagi. Belum habis Johor udah janji lagi. Habis Johor ada lagi gak bro? Habis. Ada ntar jam 2 sampai asar. Asar begitu. Kalau nggak bini yang ngingetin lu nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang tuh. dulu. Sekarang ya Allah baru duduk udah lihat jam. Ini habis jam berapa nih? Baru mulai. Habis jam berapa? Nih hati-hati nih orang kalau udah mulai begini nih. Antum yang punya hati ya. Antum yang punya jiwa. Ya hati-hati nih. Meninggalkan dakwah. Maksudnya meninggalkan dakwah gimana sih Ustaz? Dakwah itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita nggak dibikin kepo sama orang. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama bukan tontonan. Agama tuntunan. Ya. Makanya kalau sampai ada orang yang sampai ada orang yang sampai terjebak dalam hal yang salah berkaitan dengan agama yang dia berada di atasnya, waduh,
Ya, dia harus paham, dia harus mengerti bahwa memang kemuliaan seperti apa yang dijanjikan. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jadi betul-betul harus paham, harus mengerti. Seperti apa yang diinginkan dalam syariat agama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita disuruh tidak boleh meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ya, dakwah yang dimaksudkan di sini imma buat dirinya, imma buat keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang kedua, indikasi yang kedua, orang punya karakter lemah dalam agama, yakni udah mulai lemot dalam beribadah, ta'jaz. Ke masjid ngapain bingung. Ya, sekalinya nyari tempat, nyari imam, pokoknya yang bacanya pendek. Betul? Entah nih Ramadan nih, kejadiannya macam-macam tuh. Kita yang iklanin mulu tuh. Lu terawih di mana, bro? Gue mau terawih yang di luar komplek aja. Gue mau mendingan yang di komplek. Kenapa emang? Cepet. Tuh mulai tuh. Ya udah tahu yang namanya sholat terawih, kata Nabi, afdolu sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Nabinya ngomong. Yang dia iklanin kebalikan. Kayak orang sekarang bikin spanduk ngajak berbuat bid'ah, nggak pernah bikin spanduk ngajak sunnah, betul nggak? Aneh muter sama sohib-sohib kemarin di Surabaya, Pamekasan, Madura, muter naik motor tuh, ya sampai ke mana? Ke Malang, balik lagi Sidoarjo, kemudian ke Surabaya. Sepanjang jalan kagak ada iklan sunnah, iklannya maksiat sama bid'ah. Sampai kadang-kadang kalau hati boleh bercanda sedikit sama jamaah nih, ini gue tinggal di Indonesia negeri Islam atau mungkin yang nggak jelas nih. Karena sepanjang jalan ajakan beli rumah secara ribawiyah, ya, Gade, STNK, BPKB banyak di mana-mana. Ya, kemudian juga ajakan-ajakan ritual-ritual bid'ah. Ini mana yang sunnah? Aneh sekali. Sampai orang takut ngiklanin sunnah, takut. Hari gini orang takut ngajak sunnah, takut dibilang wahabi begitu. Astaghfirullahaladzim. Dia ngajak berbuat bid'ah nggak takut dibilang sesat. Ajib gak? Ayo dong belajar secara ilmiah. Bukan untuk berdebat, tinggalkan perdebatan. Solusinya belajar. Karena nanti harusnya ibadah itu membuat kita makin punya power. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika selesai sholat subuh, dia duduk berzikir hingga terbit matahari. Muridnya Ibnu Qayyim gak berani negor, ada di belakangnya. Selesai waktu syuruk sudah datang, Ibnu Taimiyah menghadap Ibnu Qayyim sambil tersenyum. Inilah suplemen batinku, katanya. Makin sehat dia. Ketika sudah berzikir, maknanya ibadah ini mendatangkan kekuatan. Apa dikatakan sama Khalid tadi, Khalid bin Walid. Di situlah yang aku katakan pada pasukanku. Kita dengan mereka orang kafir, sedikit jumlah kita, banyak musuh kita. Tapi kita menghadapi mayit, hancurkan mayit tersebut. Kita punya power dengan ibadah kita. Ibadah mendatangkan kekuatan. Ya lihatlah orang-orang tua yang ada di waktu subuh. Ya, karena mungkin kelemahan mereka yang mungkin gak seperti orang muda lagi, yang banyak kesempatan berbuat maksiat. Rutinitas ibadahnya itu kuat banget. Kadang-kadang kita nggak bisa mengalahkan mereka. Ini orang sudah tua, matanya sudah nggak awas, tapi sebulan bisa 4 kali hatam. Kita yang lancar ngaji, ya Allah, kadang-kadang sekali hatam pun boro-boro sebulan, betul? Kita nggak punya kekuatan, mereka punya karena Allah izinkan kekuatan tersebut. Sudah mulai kelihatan lemah dalam beribadah. Orang kalau sudah mulai ibadah jadi masalah, ngelihat Quran kayak tebel aja. Ngelihat masjid kayak jauh aja. Ya akhirnya pengen buru-buru beres melulu. Deg-degan ngelihat Ramadan makin mendekat. Kayak orang bingung, betul. Ya Allah, mari sebentar lagi Ramadan lagi, ya Allah. Bukan senang. Orang kan harusnya senang sama Ramadan kan. Dan minta dipanjangkan umurnya sampai Ramadan kalau bisa. Karena banyak orang yang berharap Ramadan sudah gak nyampe, sudah meninggal kemarin-kemarin. Kita masih dipanjangkan umur kita. Dan per huruf kita baca Quran itu kan 10 nilainya. Per huruf 10 nilainya. Oh, ngaji 10 tat per huruf 10. Insya Allah tat masuk Ramadan anak belajar ngaji nih. Belajar ngaji Ramadan dari sekarang.
Ramadan tinggal hatam. Karena hari-hari biasa para sahabat Nabi itu 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tapi bulan Ramadan mereka berlomba-lomba hatam. Karena ada janji per huruf 10 nilainya. 1 kali hatam, 10 kali hatam. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Qur'an yaqulu wa yu'ti syafa'ah. Wa qala al-Qur'an, Ya Rabbi, mana'tuhu nauma bil-lail, fasyafi'ni fihi. Itu Ramadan. Duhai Tuhanku, kata Quran di akhirat nanti, aku membuat si fulan tidak tidur malam karena baca aku. Ima terawih, ima baca ayat. Nah, tulal qiyam, dia panjang berdiri. Fasyafi'ni fihi, berikan aku sebagai pemberi syafaat. Oh, Ramadan nan indah. Oke, ulama bilang kalau orang tahu manfaat Ramadan, dia bakal berdoa. Semoga semua bulan adalah Ramadan. Ya, kita kalau ngomong gitu di orang yang gak demen puasa, doa yang bener yang lain gitu. Semua Ramadan puasa mulu dong. Kapan nongkrong di kafenya gitu ya gitu. Ya Allah, kita mesti jadi orang yang jangan lemah. Indikasi kedua tuh lemah dalam beribadah. Dalam semua hal ya, semua hal. Ibadah secara umum. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai, belajar, bisnis, macam-macam lah. Pokoknya lillah, yang buat Allah. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua yang kita peruntukkan untuk Allah, kita nggak boleh lemah. Yang ketiga, kita juga jadi suami kadang-kadang suka lemah kan. Ya, karena pegal dengan ujian rumah tangga, kayaknya pergi cepat pulang lelet gitu, betul. Kalau pagi paling rapi, ganteng, gitu. Pulang nggak nyampe-nyampe, kayaknya nggak nyampe-nyampe tahu. Karena nggak ada semangat, lemah. Kadang-kadang kita lelah. Ya Allah, capek jadi pemimpin nih, rakyat demo mulu, betul. Ibu juga lelah jadi pengamanah, penerima amanah suami di rumah kan. Kadang-kadang orang merasa lelah, itu indikasi, hati-hati. Karena kalau dia belajar benci dan cinta karena Allah, tak ada lelah dalam beribadah gitulah. Yang ketiga, indikasi yang lain yakni jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini umum deh. Ulama ingetin dulu nih. Bahkan antum melihat status WA ana tuh, ana bikinkan video pendek perkataan Syekh Muhammad Al-Hasan itu, ya. Itu Syekh ditanya oleh orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana kau memanage dirimu? Apakah tiap hari kau belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat? Syekh mengatakan, kalau saya tidak belajar dalam satu hari, saya hinakan diri saya. Tidak berarti saya hari ini berarti. Kalau hari ini saya tidak beramal sesuatu yang mendatangkan manfaat buat orang, saya hujat diri saya ini. Masya Allah. Kita ngeliat orang-orang soleh begitu, malu kita. Ya, malu. Padahal Masya Allah ya. Kalau kita selevel dia masih sibuk jawab pertanyaan orang, dia enggak sibuk belajar. Ya makanya lama-lama kita mulai paham, karena memang agama yang kita sampaikan ini bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Ya, kalau kerja ya kerja lain hal lah, kita banting tulang. Ini kewajiban. Nah kalau sudah bicara kewajiban, kita bicara rukun dan syarat dong. Karena dampak dari sebuah kewajiban adalah manfaat buat orang yang melakukannya kan. Ya, saya mengatakan belajar, jangan kita enggak belajar. Kita punya masalah di kantor kita, ngaji, belajar. Allah angkat derajat ente insya Allah. Ente masalah dalam pekerjaan, jangan sampai nggak belajar ngaji. Insya Allah derajat diangkat dalam bisnis insya Allah. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi keluarga. Wallahi, jangan nggak belajar. Karena umum dalil mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Itu bahasa Allah, yarfa'. Kapanpun dimanapun Allah akan angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat selalu orang yang dimana saja mau menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi orang yang layak tinggal di bumi. Dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung tinggi sama dia. Karena dia gak rubah peruntukan dirinya. Tercipta untuk beribadah. Jangan kita yang seger. Calon mayit aja suruh belajar. Lakinu mautakum la ilaha ilallah. Talkinkan nih mayit. Orang yang mau mati, ajarin la ilaha illallah. Mayit suruh belajar la ilaha illallah. Kita yang seger malah ngayap mulu.
Ini sangat disayangkan sekali. Itu indikasi yang ketiga. Yang keempat ditekankan sekali, ya, indikasinya adalah lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita orang yang nggak merespon amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan pada kebaikan. Alasannya nggak enak, Ustaz. Ana sih pengen ngingetin Tat bentuk kebaikan, cuma takut dia marah. Ya udahlah, kalau memang khawatir dia marah, kan antum bisa doain. Ini antum ngedoain kalau yang ada menghujat. Kita lihat pemimpin ini berbuat zolim di atas sana para pejabat, betul? Antum nggak bisa ngerubah, karena siapa antum, pengaruh juga enggak, gerakan tangan maupun lisan. Tapi pernah gak ada yang mendoakan pemimpin? Ya suruh jujur saja, pegal sama presiden. Ya, pegal sama presiden, jangan digerutuin, iya deh gitu. Ada yang ngedoain gak presiden dari pagi? Kagak ada, yang ada ngerumpi betul. Ada gak yang ngedoain gubernur bawaan presiden dikit? Ya, ada gak yang ngedoain wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT? Kita gak saling mendoakan, itu masalah kita di situ. Kita cuma menghayalkan sebuah perubahan tanpa ada action. Sementara nabinya mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali action dengan doa. Kita nggak pernah saling mendoakan. Antum pegel sama temen, antum udah nggak bisa ngerubah, ngedoain nggak? Enggak, itu masbullah, masalah buat lo gitu loh. Pernah nggak berpikir kita ingin ada perubahan dengan adanya doa? Ini sangat disayangkan sekali. Dan itu sering terjadi. Akhirnya kita menjadi orang yang gak tertarik untuk amar ma'ruf. Apalagi nahil munkar. Nyuruh orang sholat aja capek. Itu anak gak disuruh sholat, udah capek Ted? Ya udah capek. Selama statusnya anak gak ada kata capek. Karena gak ada bekas anak. Itu bini gak disuruh pakai kerudung. Aduh pegel Ted. Dia disuruh Ted, tahu dah. Capek aneh, kok capek? Kan masih ada ikatan rumah tangga. Yang nanggung dosa siapa? Gitu loh. Ayo dong, jadi orang jangan ada kata lelah. Karena orang kalau udah lelah, lemah, takjas. Apalagi amar ma'ruf nahil munkar, kita diumpamakan seperti setan bisu. Ini setan bisu, kok setan bisu gak manusia yang bisu? Setan bisu. Kerjaannya berkomentar, berbuat maksiat, tapi gak mendatangkan fungsi kebaikan. Ya kalau memang tangan bergerak sudah nggak dipandang, lisan mengungkap kata tak didengar, tolong doa jangan berhenti. Biarlah nanti Allah yang bekerja, yang merubah semuanya. Itu yang jangan lupa tuh jamaah. Setiap pagi dan petang sisipkan doa untuk umum. Allahumma ighfir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Pakai pendapat Hasan Al-Basri. Kalau aku tahu umurku sampai esok pagi, yang kulakukan pada hari ini mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin, kita doakan. Semoga Allah jaga, Allah berikan hidayah buat mereka semua, betul? Kita ajak orang mendoakan mereka. Enggak usah takut dibilang Wahabi gitu. Doakan gitu lah. Karena memang harus mendoakan mereka. Kalau enggak didoakan, Masya Allah. Ibu doakan suami bu, dia orang yang lelah, ya, yang dia tahu cuma menaklukkan dunia, kadang nggak sempat kumpul sama keluarga. Bukan nggak mau kumpul, memang nggak memungkinkan buat kumpul. Ya kadang dia juga pengen belajar, cuma ya nggak bisa. Mau bilang apa? Ya alhamdulillah kalau punya kantor yang setiap makan siang ada kajian dulu, alhamdulillah. Kalau enggak ya qadar Allah. Doakan. Semoga Allah berikan yang terbaik gitulah. Karena mendoakan pemimpin itu penting sekali. Bagi di mana kita berada, ada seorang pemimpin, wajib kita doakan. Kita lagi safar, doakan amir safar kita. Ya, semoga kuat imannya, bisa mengambil keputusan gitulah. Karena kalau tidak bahaya. Oh, teman-teman di offshore, kadang-kadang menggampangkan. Amirnya bilang tidak boleh mancing karena beresiko fatal. Ya, dan lain-lain. Tetap ada yang nyolong ikan. Boleh gak makan ikannya? Nggak boleh, haram. Ente punya amir, punya pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul. Taat sama pemimpin. Dengan catatan la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq.
Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah kita nggak boleh ngangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh. Makanya antum kerja di perusahaan non muslim dipertanyakan sama ulama. Mendingan kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, punya izzah kita. Itu yang dikhawatirkan nanti. Kita jadi kacungnya orang non muslim, ikut aturan main mereka, banyak hal yang nggak sesuai dengan syariat. Ujung-ujungnya kita nggak bisa komen. Habis gimana Ustaz? Anda nggak punya kekuatan Ustaz? Ya ini kan Desember, lagi juga jarang tuh cuma Desember doang. Ngomong pakai baju center kelas tapi, ya Allah. Kayak badut lama-lama begini. Jangan, ya punya izzah lah kita. Yang kelima, ya indikasi yang kelima, orang itu lemah, ta'jaz, karena memang dia lemah berkorban untuk urusan agama. Kalau orang yang jiwanya berpikir ke depan, selalu melihat kemungkinan peluang buat menggapai kemuliaan. Ya kayak apa contoh yang paling gampang ya? Ini kita kumpul nih sekarang begini nih. Nggak di sini aja sih, di mana aja. Antum lihat perkumpulan, antum pernah dengar kan dalil Nabi yang mengatakan la ya'kulu tu'amak ila taqiyun, betul? Kamu kalau mau memberikan makan minum, berikan makan minum sama orang yang bertakwa. Kita kalau lihat jamaah kumpul kayak begini, antum jangan nunggu panitia ngasih air. Lihat agen air di mana, antum pesenin kasih mereka, pahala buat antum. Bukan nunggu panitia ngasih di mana aja, nggak di sini di mana aja. Artinya kita ngelihat perkumpulan orang-orang, bukan lihat orang kumpul, gue dagang nih. Bukan begitu gitu loh. Boleh dagang, bukan nggak boleh. Ya, selama tempat tersebut dilegalkan buat dagang. Saya kalau saya Utsman Al-Khamis, ya, bahkan Ustaz Irwandi Tarmizi dalam fatwanya juga ketika aku dengan fatwa Al-Irsyad itu mengatakan haramnya berdagang di tempat orang berjalan. Dan kita belinya pun haram hukumnya. Nggak main-main loh. Ya, makanya fatwa didengerin. Jadi harus tahu nih kita nih. Ya karena Islam ini menginginkan semua ada peruntukan. Semua ada peruntukan. Panitia aja ngiring orang kajian, dianya warawiri nggak kajian, haram. Sampai ketriskaan, warawiri, duduk belajar. Kita semua thalibul ilmi, kata si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Hatta si ustadznya pun thalibul ilm, penuntut ilmu. Supaya hati kita hidup. Kalau enggak kita lemah, sampai kita lupa. Ini kumpul kita nih mendatangkan kesehatan, panjang umur. Sayang kalau kita kumpul enggak mendatangkan manfaat, itu sayang sekali. Yang Islam tawarkan apa? Man arada ayubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyashir rahimahu. Ente pengen disehatkan badan, jangan ngomongin masalah suplemen, jangan ngomongin masalah olahraga. Silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Yang ngomong Rasul langsung. Jadi kalau mau olahraga, sepeda jauhan dikit. Tapi nemuin orang soleh, kajian di sono. Nemuin teman, silaturahmi, begitu. Tarik gas kita, ayo healing. Batin juga butuh olahraga. Ke sono jangan cuma cekak-cekikik atau selfie. Belajar. Ada kemarin 100 kilo Tat. Masya Allah, bagus dong. Maka udah seminggu anak ke masjid nih Tat. Oh Masya Allah. 100 kilo goes. Udah seminggu gak ke masjid, lu ngapain 100 kilo kalau begitu? Merentek Tat. Jadi haram. Gak boleh. Ya, gak ada alasan orang kalau pulang safar, pulang olahraga, makin sehat. Ini banyak diantara kita lupa. Badannya disehatin, batinnya dilemahin. Ya, tumben bro gak ke masjid. Gue habis main bola ntar dah. Habis main bola ntar dah, coba. Karena nggak tahu bagaimana mendatangkan kesehatan. Ya. Padahal main bola sehat, ayo kita main, gitu ya. Nonton bola yang nggak sehat. Cuman di kita hobinya nonton, kejebak dalam permainan orang-orang Romawi ini. Kalau ada masalah di kerajaan Romawi, pasti kaisarnya itu bikin kayak arena untuk membuat event-event yang mengalokasikan pemikiran rakyat supaya nonton gladiator, nonton pertandingan, lupa masalah negara. Di situ udah hampir mirip jebakan Romawi begitu. Hampir masyarakat udah nggak mau pusing negara mau diapain. Yang penting kita dengerin tuh, ada informasi transfer pemain bola sekian juta dolar, betul? Orang senengan mikirin bola ketimbang mikirin negeri. Ini terjadi sekarang. Masalah hilang dengan masalah kayak penggadaian, betul? Masya Allah. Mau kejebak kita ke situ? Jangan, fokus. Orang Islam mesti punya karakter. Kenapa? Kita bicara al-ajzu nih.
Ya kelemahan. Biarin orang kejebak, kita enggak, fokus. Ya, jangan naik turun, walaupun iman memang naik turun. Ya stabilkan karena kita yang punya iman. Yazidu bittaqwa yang kusubil maksiat. Standarnya zikir pagi petang deh. Ya, letakkan semua pada tempatnya. Siang untuk bekerja, malam istirahat. Berkahnya pagi. Barik li ummati fi bukuria. Sejak pagi sudah wake up. Atur dunia dari pagi. Orang sukses pagi itu dimuliakan banget. Tidak ada kata tidur pagi. Kita sampaikan di perjumpaan yang lampau. Kalau bisa talak, tidur pagi ditalak. Haramin itu. Kalau pengen sukses, ya. Kalau Anda nggak pengen sukses, ya terusinnya tidur pagi. Pakai antimo sekalian gitu ya. Rawetan meremeh. Lemah untuk berkorban demi agama. Mulai ukur. Iya ya. Aneh kalau ngelihat agama lagi butuh sesuatu kok nggak ngerespon ya. Tapi kalau ada lelang yang menjanjikan dunia, Anda berebut paling depan. Ini ada yang salah nih. Ya, ente ngelihat nih mau Ramadan bro. Itu masjid banyak yang belum rapi. Ya taruh kata ente wudu. Kalau bagusin tempat wudu kan wudunya orang kan pahala ente. Ente bingung nggak akur sama masjid karena pemahaman hilaf yang berbeda. Paling jangan mendatangkan fungsi buat mereka. Keliling di tempat kita nih. Mana musola masjid yang kamar mandinya masih belum layak. Ayo kita urunan, rapihin. Mana tempat air yang keluar kagak kadang-kadang susah gitu. Ayo kita bagusin. Ini timingnya tepat nih ya. Udah banyak mesin-mesin air yang tinggal minum dari tanah langsung. Coba ayo kita mulai berpikir. Orang kalau sudah seperti ini jiwanya akan kuat kembali, nggak lemah. Ya. Ini banyak marbot-marbot yang agamanya bagus, belum ngalamin umroh. Berapa sih umroh? Ayo kita patungan 10 orang bisa berangkatin orang. Bisa kalau mau bisa. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Lihat nih anak-anak orang miskin yang pinter nggak punya biaya jadi orang tua asuh. Ilmu dia ilmu kita. Atau mungkin kita belikan Quran langsung berikan ke tangan orang yang menghafal Quran. Bacaan dia bacaan kita. Ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang gak lemah dalam masalah agama. Ya Allah Ustaz. Kalau indikasi itu 5 semua Ustaz. Kayaknya dia aneh banyak tuh Ustaz. Aneh tuh gimana. Aneh orang yang kadang-kadang jangan karena Anda ngomong kebaikan sama orang. Ke diri aja Anda jarang ngomong yang baik-baik. Sampai detik ini Anda masih ngerokok Ustaz. Apa urusan sama rokok? Ya kan betul, Tat. Anda udah tahu. Allah bilang, wala tulku anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Allah yang bilang, rokok bahaya gak? Bahaya, iya. Malah kadang-kadang Anda lagi ngendong anak. Anda bilang, Bapak sayang sama kamu. Ya, Bapak cinta, tapi asap ke muka anak gitu. Pasif gak? Ini Bapak EO nih. Ya, ngomong sama bini gitu. Dengar ya. Gue nasihatin sama lu. Ini orang-orang bahlul betul-betul. Karena dia nggak bisa sama dirinya aja nggak bisa. Jangan ngomong sayang sama orang lalu sama diri kita nggak sayang. Coba ilmiah lah sedikit lah. Kita ilmiah sedikit. Ya karena banyak orang nanti yang mengemas kata seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu keluargamu. Oh kalau tamu datang ngomongnya tinggi. Oh kita nih begini, kita nih begini. Bininya dari belakang. Om dok katanya. Ya, dia nggak berdakwah sama diri, nggak berdakwah sama keluarga. Kedatangannya nggak pernah dinanti. Kepergiannya diharap. Kan bahaya sekali. Kalau seorang pendakwah yang baik, kedatangannya dinanti, kepergiannya nggak diharap. Kita ke keluarga enggak. Anak pada pucat, lu ngapain pucat? Babe mau datang, astagfirullah datang juga tuh. Anak pucat ngeliat babenya gimana? Ceria muka anak, pada ceria nih. Ayah besok safar lagi. Masya Allah. Waduh jangan main anteng tuh, hati-hati tuh. Berarti ada something wrong tuh. Masya Allah ya. Subhanallah. Anda masih begitu Ustaz? Ya udah islah, nanti ada formula yang Islam tawarkan. Anda juga lemah dalam beribadah, Ustaz. Ya sudah, jangan berkeluh kesah. Revisi ada yang salah. Kenapa enggak semangat kalau sholat? Ada yang bertanya sama Syekh tersebut, Syekh, apa sih ukuran kita ini beriman kepada Allah?
Kata saya banyak di Quran, tapi patokan yang paling gampang, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kamu jangan merasa beribadah banyak, kalau Allah dikumandangkan bergetar ke hatimu, ukur sendiri. Aneh sih alhamdulillah saat Ramadan tat sebulan, emang sebulan dari dulu, betul. Aneh sih alhamdulillah tat terawih, aneh zakat, aneh ini alhamdulillah. Tapi azan berkumandang gak usah ngomong, bergetar gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gemeter gitu. Ya Allah. Ya nggak usah digetar-getarin gitu, nggak usah digini-giniin gitu. Bergetar sendiri aja gitu. Ente yang punya ukuran, no ajan ya. Kayak orang bingung dong sedikit, lagi kerja. Ya Allah, alhamdulillah. Ini dunia ya, sampai nggak bisa dilepas. Sedih. Lagi rapat. Baiklah kita mulai rapat kita. Hayyalas sholah. Astagfirullah. Anak buah juga nanya, kenapa bos? Kita jauh dari Allah. Allah panggil kita, kita masih sibuk sama dunia. Padahal yang punya dunia itu Allah. Allah panggil kita. Gimana nih supaya ke depan kita gak kayak gini? Tuh bergetar hatinya. Hayyalal falah. Mari kita sukses, mari kita menang. Pantesan gagal mulu usaha ya Allah. Itu bergetar hatinya. Saya mengatakan ukur dirimu. Jangan ukur orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang sendiri coba. Kamu yang tahu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini ayat ditambah sama imam habis waladhdallin. Amin. Imam baca ayat habis itu. Tambah gak iman? Jangan-jangan komplain sama imam. Karena gak sedikit orang komplain dan berharap waladhdallin amin, imam baca pendek kan gitu. Imam baca panjang. Kayak kesel gitu loh. Ini gak beriman, orang beriman tuh enjoy. Bukan saat Anda ditungguin sama orang, tapi kan Allah yang manggil. Jangan khawatir, rezeki gak ketuker. Takutnya kalau kelamaan yang mau beli gak jadi. Urusan Allah bukan urusan ente sudah. Rezeki gak ketuker. Jangan takut dirugikan sama ibadah. Gak ada orang rugi karena ibadah. Iya Tat, Ana masih lemah tuh. Introspeksi. Ya. Nuntut ilmu gitu sama. Fa'idha faraqta fansob. Dalilnya kan umum. Punya waktu kosong isi. Isi dengan yang bermanfaat. Yang paling manfaat ya nuntut ilmu. Ya, apalagi kita tahu nih kita punya planning sebulan ke depan bulan apa nih, bulan berikutnya bagaimana nih, udah punya planning. Makanya dia pengen ngadepin bulan-bulan tersebut dengan ilmu. Apalagi bicara kematian, sudah siapkah Anda? Kalau besok malaikat maut mendatangi Anda, sedang apa Anda? Nabi mengatakan orang diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya. Wa yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Dan orang akan dibangkitkan bagaimana dia diwafatkan. Ya. Orang sakit, hati-hati. Enggak nutup kemungkinan meninggal dalam kondisi sakit. Tapi mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Sehingga dalam kondisi sakit jangan berkeluh kesah. Hati-hati. Orang lagi kaya, kemungkinan lagi kaya mati. Makanya bersyukur ketika kaya. Mafhum ya? Apapun kondisi kita, sesuaikan dengan syariat. Anda sedang beruntung, bersyukur. Baguskan agama, banyak sedekah. Kadang gak sedikit orang mati karena kesuksesannya. Bahkan banyak riwayat mengatakan Allah tidak akan kurangi rezeki seseorang sampai datang kematiannya. Ini orang gak pernah sukses, totonya sukses mencuat. Biasanya gak lama lagi tuh. Ya Masya Allah, ya wallahu alam, kematian si Allah. Cuman gelagatnya seperti itu. Ya kita kalau di posisi seperti itu, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik. Ya Masya Allah. Harus paham diri, ini ada yang salah kalau enggak nih. Jadi dia memaksa dirinya untuk bisa selalu berbuat baik, menyiapkan ilmu sebelum beramal gitu lah. Apalagi tadi sense of belongingnya dihidupkan kembali, kepedulian sosialnya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya ini Masya Allah buka peluang-peluang dakwah nih. Waduh ya, ini sudah mulai banyak teman-teman yang pensiun dini nih. Gimana caranya kita bisa rekrut nih dalam satu kegiatan event, bisnis atau perekonomian yang syariah.
gitu ya. Tapi the real syariah bukan syariah yang cuma berkamuflase doang, bukan ya. Yuk kita berkumpul sama teman-teman di sebuah event yang bisa menjadikan contoh buat teman-teman yang lain. Kita bisa tajir dengan cara syariah. Jangan ngelobi Tuhan dengan cara yang diharamkan. Ya, apalagi minta dispensasi. Ya anak kalau nggak begini sih nggak bakal bisa sukses. Allah juga paham, tuh paling bahaya tuh. Ya, ingat Allah baik, cuma nerima yang baik. Tidak ada kebaikan yang bakal kau dapatkan dengan cara melanggar syariat. Ya, khawatirnya Anda lupa, ada istidraj, ada al-ma'unah. Ya, kalau istidraj memang sukses, tapi dengan cara yang lain, yang negatif. Al-ma'unah pertolongan Allah, tapi dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia baguskan sabarnya, dia baguskan sholatnya. Usahanya ini sabar banget, tapi sholatnya gak pernah berhenti. Bahkan sholat itulah yang membuat Allah percaya menitipkan dunia sama dia. Dengan sholat yang rajin, ibadah yang bagus, kerja maksimal, Allah titipin sesuatu sama dia. Ini yang begini nih malaikat nih, rantai kehidupan yang utama buat banyak orang. Katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Katakan sama mereka malaikat, kami kasih rizki sama kalian buat mereka. Nahnu narzukum wa iyahum. Makanya kita kalau punya partner bisnis, ya bukan cuma masalah untung rugi saja, tapi lebih kepada siapa dia. Anda berbisnis dengan seseorang, ya permodalan yang Anda ambil dari dia ini dalam dagangan memang harganya biasa, Ada yang nawarin lebih murah lagi. Boleh gak Anda ngambil ke yang lebih murah? Ya boleh saja, itu dagang kok. Cuma kenapa? Antum itu orang baik gak yang pertama? Oh kalau baik sih Masya Allah Ini orang rezekinya halal, banyak yang kebagian, orang tua anak yatim semua. Kenapa gak dipertahankan? Karena rezeki melalui dia ini buat banyak orang. Jangan cuma berpikir keuntungan. Cari partner bisnis yang menjadi penyebab Allah datangkan keberkahan itu yang cerdas. Sohib itu bukan teman ngobrol saja, partner bisnis pun sohib. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kan agama umum. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Muamalah juga agama, betul? Wa mahyaya wa mamati. Hidupmu bersama siapa, matimu dengan siapa, itu juga ibadah. Kamu hidup di lingkungan Islam, gampang yang mandiin kamu orang soleh, yang nyolatin orang soleh, yang makamin orang soleh. Kamu tinggal di negeri kafir, hati-hati. Kamu mati siapa yang nyolatin nanti? Dan lainnya. Dia berpikir panjang, sudah siap belum? Itu yang kita persiapkan dalam semua hal. Makanya dia nggak mau sembarangan. Ya, dia nggak lemah dalam amar ma'ruf nahil mungkar tersebut ya. Masya Allah. Apalagi dalam masalah keagamaan, Ustadz. Kalau memang itu indikasi, itu penyebabnya ada gak Ustaz? Ada sih, dalam buku yang dituliskan oleh Syekh Hussein Muhammad Samir, beliau mengatakan sebenarnya 5 hal tadi sering terjadi karena beberapa hal. Hal yang pertama biasanya orang yang punya karakter 5 tadi yang buruk itu, terindikasi 5 hal tadi, hidupnya ini tawadu yang dibuat-buat. Jadi hijrahnya itu karena pengen dilihat orang. Kalau depan teman yang tahu dia dulu siapa, dia hijrah, waduh, naam insyaallah, alhamdulillah, jazakallah, dibikin-bikin. Biasa aja bro, gak usah dibuat-buat gitu loh. Orang selalu bilang jangan ya hanu gitu loh. Jangan biasa aja lah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Orang juga tahu siapa kamu. Mudah-mudahan dengan hijrah ada perubahan secara bertahap. Jangan langsung berubah, orang jadi bingung. Ini pun menjadi penyebab lemahnya iman. Kenapa? Karena dalam perubahan mendadak berubah secara maksimal padahal tanpa ilmu. Alhamdulillah Ustaz udah hijrah Ustaz. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Kelihatan dari gaya ente nih Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Ana dinasihatin Ustaz. Dulu Ana gak pernah sholat Ustaz. Sekarang alhamdulillah Ustaz. Oh Masya Allah. Nih guru Ana bilang kalau bisa Ana tahajud jangan tinggal Ustaz. Oh cakep dong. Makanya alhamdulillah Ustaz. Udah 2 bulan Ana tahajud tiap malam. Alhamdulillah. Tapi
Subuh tat, ada barang duha mulu, masalah. Itu masalah buat ente. Ente semangat tahajud, subuhnya berantakan. Nah, itu nggak boleh. Yang wajib subuh. Ya, makanya anak nih hijrah tat. Alhamdulillah sama teman-teman nih keliling anak dakwah kemana-mana tat. Bangunin orang suruh subuh, ngajak orang sholat. Tapi anak pikir-pikir, anak-anak kesiangan mulu di rumah betul. Lu ngapain bangunin anak orang, anak sendiri no. Ku anfusakum wa ahlikum. Bukan ahlul qaryah, bukan ahli kampung, bukan ahli bait, rumah ente. Nyuruh orang sholat, keluarga pada nggak sholat udah disuruh belum? Bari nyuruh keluarga, kita nyuruh orang lain boleh. Ini keluarga nggak pernah digubris masalah ibadah, orang lain disuruh. Itu yang dibilang semut seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak jelas. Agama nggak ngeberatin, nggak dosa ente nggak merapikan yang jauh, yang deket yang utama. Apa ya? Atas si ustadz juga sama. Ya karena para nabi juga begitu kan, para rasul kan begitu ya. Walaupun ada ujian. Jangan dibilang bodoh Nabi Nuh karena nggak bisa bikin Kan'an masuk Islam. Itu ujian. Tapi lihat memang dia begitu di keluarganya. Jangan dibilang bodoh Adam dan Hawa nggak bisa ngedidik anak yang bunuh-bunuhan. Itu ujian. Jangan salahkan Nabi Nuh, Nabi Ayub karena nggak bisa mendidik istrinya berbuat kufur, ingkar pada suaminya. Itu ujian. Ya kita juga pasti diuji sama keluarga, pastilah. Ya, apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil, waduh, super semua kan. Tapi itu ujian buat kita. Cuma ingat, ujian Allah tidak ada kezaliman di balik ujian tersebut. Karena Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita punya Allah yang nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Makanya jangan suka belaga-belaga. Tawadu yang dibikin-bikin. Tawadu tahu? Tawadu itu low profile lah kalau kita bilang, merendah. Karena ada bahasa pepatah Arab mengatakan tawadu takun kanajmi lahali nazirin ala sofahatil ma fahuwa qarib wala takun kadukhan ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwal wadi'. Kamu kalau mau merendah, ini kata ulama nih bro, merendahlah seperti bintang. Bintang itu nun jauh tinggi di atas sana. Ya saking tingginya sampai orang bilang bintang segi 5 padahal bulat. Karena sinarnya. Tinggi tapi di atas permukaan air itu dekat. Dekat cuma nggak tersentuh, itu bintang. Itu tawadu namanya. Anda minta maaf sama istri nggak jatuh derajat Anda wahai suami. Anda minta maaf sama anak nggak hina di hadapan anak sebagai orang tua kita. Tawadu. Ya. Enggak, Anda enggak rendah. Jangan seperti asap. Wala takun kadukhan. Jangan seperti asap. Ya'lu binafsi. Yang hilang dengan sendirinya. Ala tabaqatil bari fahuwal wadi'. Lihatlah asap. Kelihatannya dekat, dipegang enggak bisa. Kemudian hilang. Nah, itu orang sombong begitu. Makanya jangan sampai tawadu yang dibuat-buat. Yang kedua nih. Orang bisa terindikasi seperti itu karena nggak kontrol emosi. Anda sudah ngaji, itu handphone itu kontak name semua UST titik, Ustadz semua betul. Tiap Ustadz ditanya nomor telepon tat, betul. Ini orang temennya semua Ustadz. Kajian mana yang dia nggak datang? Ini senior hijrah. Dia senior anak tat, kalau hijrah tat orang lama dibilangnya. Akamsi. Tapi kontrol diri. Antum emosi gak sama orang? Mau tegangannya tinggi, Masya Allah. Kayak kabel di atas air. Gambar tengkorak begitu. Emosinya tat. Aneh sih mendingan dia yang dulu tat. Baik. Udah belajar agama galaknya orang tuh. Hati-hati. Nanti ada saatnya iman turun. Antum bisa merusak ibadah antum sendiri. Orang kok ngerti agama jadi pasang bom bunuh diri. Orang kok ngerti agama jadi demo sama pemerintah. Orang kok belajar agama nggak diterima di sini, nggak diterima di sono. Anak nggak diterima tat kajian di sono tat, diusir kajian di sini diusir tat. Ya kalau semua ngusir ente yang punya masalah berarti betul. Jangan salahin masjid, entenya nggak bisa bergaul.
Qaribin ya akhi. Jadi orang yang gampang akrab. Jangan paksakan pemahaman. Biar ilmu nanti memberikan netralisirnya gitu loh. Katakan qala Allah wa qala Rasul. Wa kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Masya Allah. Ya kan udah dibilang pakai bahasa gampang tadi. Ya enggak mengharamkan jagung buat bayi. Cuma tertunda saja. Enggak mengharamkan cabai buat orang yang sakit mah. Coba tertunda saja sampai dia sembuh, betul? Ada tahapan nanti. Jangan salahkan masa. Ustadz aja jangan salahkan jamaah kalau ngantuk. Ustadz yang bahlul. Nggak bisa berkomunikasi berarti. Ya kalau sudah ngantuk jangan dipaksakan selesai buku, selesai kajian gitu loh. Karena hilanglah manfaat. Ini kalau para masyayikh nasihatin kita begitu. Dan ilmu komunikasi jadilah orang yang berinteraktif gitu. Sampai kepada sebuah target dan tujuan. Yang ketiga, Anda sudah mulai malas. Ada doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli dan seterusnya. A'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi lemah, kasali malas. Ente kalau udah mulai malas berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Kenapa kita kalah sama burung yang setiap hari semangat terbang? Nggak ada burung diem aja. Temennya negor, kenapa lu malas terbang? Gue lagi nggak mood. Nggak ada. Burung terbang. Kita ini mesti begitu jamaah. Ya, ini Anda lagi nggak semangat, berteman sama yang semangat. Pagi itu teleponnya teman-teman yang semangat. Oh bro, ngapain bro? Weh, semangat. Wake up gitu loh. Ini doa-doa Nabi di pagi hari biar berkah. Jangan gak semangat, makanya habis subuh kalau ngantuk wudhu, mandi. Gak bisa duduk ngaji ngantuk, diri. Diri juga masih ngantuk jalan, kelewatan kalau ngantuk jalan. Ya. Dilawan, ngantuk pagi itu dilawan gitu loh. Jangan males, surga gak bisa dimasuki dengan males. Gini deh, yang paling gampang gini. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah gitu ya. Salak yakni orang yang berjalan menuntut ilmu dimudahkan jalan ke surga. Berarti kita ini sekarang ini kayak jalan ke surga. Nuntut ilmu dong. Kira-kira ke surga bari merem gimana? Nyampe gak? Maluin diri kita kayak begitu. Ya Allah, sampai gua ke surga merem ya. Dilawan, itu harus dilawan. Insya Allah semangat timbul dengan sendirinya. Oh nggak bisa nih, Anda harus wudhu nih, harus bergerak nih. Karena dia tahu hilanglah manfaat dengan malas tersebut. Bosan, jenuh, hati-hati. Agama nggak membosankan. Agama datang di tengah orang sedang bersyair. Syair pun kalah dengan Quran, betul? Dulu syair di dinding Ka'bah, semua orang melantunkan syair. Itu zaman orang menyanyi, zaman orang main musik zaman tersebut. Datang Quran menghapus semua, orang senang dengan Quran. Kok sekarang kebalik, Quran bikin boring. Kok bisa? Ini macam-macam nih. Disinggung sama Nabi, jangan-jangan yang hafal Quran pengen dibilang qori. Tuh. Karena beda imam yang berilmu dengan imam yang ikut-ikutan beda. Kalau imam yang berilmu tahu hati makmum, sunnah menghadap makmum, nggak menyeksa makmum. Makanya bahasa Nabi ikra ma tayassara minal Quran, untuk sholat wajib yang gampang, jangan kecewain makmum. Imam yang cerdas dibikin orang nggak kapok. Ada jamaah yang senang baca pendek, baca yang pendek, boleh. Ada jamaah yang senang baca panjang, baca yang panjang. Ya kalau di sini mungkin kita senang pendek, di pesantren kita baca pendek diremehin makmum. Imamnya cemen cuma 10 ayat begitu katanya kan. Kalau di sini kan cakep nih imam 3 ayat, betul ya. Kita bukan nyantren bro masalahnya ya. Jadi dimaklumin lah ya. Tidak sabar. Tidak sabar itu karena iman sih ya. Kalau iman kan ya ayyuhalladzina amanu isbiru ya. Hai orang yang beriman sabarlah. Orang kalau mulai enggak sabar iman. Orang kalau mulai enggak sabar udah iman. Ya, pengennya diduluin aja. Pengennya buru-buru aja. Al-ajalatu minasyaitan. Hati-hati. Terburu-buru itu perbuatan syaitan. Walaupun ada yang boleh buru-buru, tapi kebanyakan yang buru-buru nggak diperbolehkan. Kita bertobat suruh buru-buru, berbuat baik harus buru-buru, bayar hutang harus buru-buru. Ada beberapa hal yang mesti diburuin. Tapi dalam hal lain jangan. Karena isti'jal itu paling nggak boleh. Doa aja nggak boleh diburu-buru.
Bukan bacanya ngepot, bukan. Tapi minta dijawab cepat. Yaqulul abdu qad da'autu falam aru yastajibuli. Itu paling enggak boleh. Yaqulul abdu, seorang hamba berkata, qad da'autu, aku telah berdoa. Falam aru yastajibuli, tapi aku enggak melihat jawabannya. Haram tuh. Ya Allah Ustaz, kalau doa sih Ustaz banyak aneh mau Ustaz kali. Cuman tahu Ustaz, Anda enggak ngelihat jawaban Tuhan, haram tuh. Karena Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Ya. Wah, pasti dijawab. Makanya kalau enggak dijawab, kata Nabi apa? Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Terhalang jawaban yang kau pinta karena maksiat yang kau lakukan. Ternyata hubunganmu dengan orang tua nggak bagus, ya. Ya, kamu sudah terlalu lama di rumah sama istri, ibumu panjang mata nunggu diziarahin itu. Anda nggak ribut sama orang tua, cuma orang tua kesel nggak pernah ditengok. Itu masalah. Ya, seberapa susahnya nelpon orang tua, video call, anak orang dibeliin HP mahal, emak sendiri nggak dibeliin. Senengnya dengar rayuan orang, temen telepon. Ini orang yang ngajarin kita ngomong, kita nggak demen telepon lama-lama. Tiap telepon berbunyi, ya Allah, emak telepon lagi, aduh. Ya mak. Ini orang yang ngajarin kita ngomong, astagfirullahalazim. Ini orang tua yang pernah nuntun kita dulu saat kita nangis. Dia coba minta dituntun ke rumah sakit. Ini orang tua yang dulu kita keselin. Kalau kita nggak ditimbang-timbang, nggak diajak ngomong, sayang, nangis kita. Sekarang dia minta ditengokin, minta diengke-engkehin. Ya Allah, kita nggak sempet, subhanallah. Ya wali kota kita sibuk. Ya, siapa kita sampai lupa ada panjang mata, mata tua menanti kita. Rumah yang bikin kita betah tinggal di situ dulu. Pernah bangga sama teman-teman kita yang datang ke rumah kita dulu. Ya, kita nggak tengokin rumah orang tua kita. Itu rumah pusaka bro. Tengokin. Ada sorga di balik dinding dia. Temuin lah. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Ini yang membuat kita ini salah sangka sudah. Akhirnya kita nggak jadi orang yang nggak sabar. Doa terhalang. Jangan kadang kita zolim sama istri kita. Nongkrong di mana aja sama teman ngebosin. Bini bolo-bolo kebagian hadiah. Jangan-jangan kita berbuat zalim. Sama Allah ada catatannya semua enak aja. Teman kita beliin macam-macam. Anak compang-camping gak pernah dibeliin. Masya Allah. Nah ini kayak begini kita muhasabah diri nih. Iya ya. Jangan-jangan memang banyak kezoliman nih. Punya waktu dibuang-buang. Akhirnya mubazir waktu. Itu kan semua maksiat. Disitulah kita diperintahkan banyak istighfar. Minimal 70 sampai 100 kali. Banyak beristighfar kita kepada Allah. Karena nggak mungkin Allah nggak jawab yang kita minta. Kecuali 3 hal yang kita minta yang nggak bakal dijawab. Semua doa dijawab. Yustajabu lil abdi. Kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu di sini kitab Ad-Dawa, masih ingat? Ada riwayat dari Nabi dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dikatakan yustajabu lil abdi. Doa hamba pasti dijawab. Kecuali 3 yang gak dijawab sama Allah. Malam yad'u bi ismin, doa untuk dosa dan maksiat. Gak bakal dijawab dah. Kalaupun dimudahkan istidraj. Orang mau korupsi berjamaah, berdoa dulu. Mudah-mudahan besok kita aman dah. Amin. Atau apalah ya, nggak tahu lah antum yang maksiatnya apa nih. Ya, mudah-mudahan ntar malam kita nengokin anak orang nggak ada hansip nih, kan dosa betul. Mudah-mudahan babinya tidur nih. Atau apa? Itu nggak bakal dijawab tuh doa. Aqati rahim atau doa mutus silaturahim. Kesel sama temen, cair dong di kondangan harusnya. Ini kesel di kantor kebawa ke kondangan. Ya dia datang lagi. Oh jangan ngelihat. Ini masalah mutus silaturahim itu. Ya, harusnya jangan. Mau silaturahim keluarga mau, asal dia jangan datang ya udah datang juga. Aduh ini bahaya. Atau istijal tadi tergopo-gopo. Selain daripada itu dijawab. Kok nggak dijawab? Banyak maksiat yang menghalangi datangnya jawaban doa.
Ya, harus sabar lah kita sama Allah, ya, harus tahu inilah. Atau gampang putus asa, tayas. Lelah, capek ngomongin yang baik ke keluarga. Pegel tat sama orang tua, pegel sama bini, pegel sama suami, pegel sama anak, putus asa. Aduh, makanya aneh bilang sama bini tat, lakum dinukum aliyadin dah. Lakum dinukum aliyadin. Bini lo kafir, lakum dinukum aliyadin. Bininya anak haji dibilang lakum dinukum aliyadin. Pegel tat, nggak paham-paham. Imam yang greget. Ente imam, nakhoda. Ini awak ente yang bawa. Yang bilang waladhdallin imam, makmum amin. Kalau sampai makmum yang bilang waladhdallin ente yang amin, bubar sholat, betul. Ayo dong gregetan sedikit. Lagi nggak akan pernah ada ulama lahir di keluarga yang bapaknya takut sama ibunya, bini. Nggak ada ulama yang lahir dari rahim seorang perempuan yang kurang ajar sama suami. Itu prinsip masing-masing tuh. Laki harus bagaimana, istri harus bagaimana. Buat apa Robi Habli Minasolin kita panjatkan tiap hari? Kalau sababnya nggak kita buka. Buat sababnya Allah muliakan kita insya Allah. Jangan putus asa. Takut begitu juga. Jangan takut, orang Islam nggak boleh takut. Takut hanya kepada Allah, udah dibahas tadi kan di awal. Kenapa takut bisnis? Nggak bisa bersaing sama cukong ini tadi. Cukong. Dia punya modal, dia punya semuanya. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Nggak usah takut, maju terus. Yang penting bangun pagi, atur strategi bisnis kita pagi. Berkah insya Allah. Siang jalanin, istirahat qailula, asar stop. Karena tempat istighfar itu asar. Maghrib, isya, hizib, ngaji. Habis isya istirahat deh. Bangun jam 11, bangun jam 12. Persiapan baca buku jam 1, sholat tahajud. Masuk ayat. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Yang begini, apapun yang dipegang jadi. Karena penyebab berkah dia pegang. Tuh. Nggak ada yang dia takutin. Ya, nggak sama sekali. Seperti nggak takut ya seorang petani yang punya anak miskin untuk bersaing dengan anak-anak orang kaya di sekolah. Dan ternyata Allah titipkan ilmu sama mereka. Malah nggak sedikit anak jenius dari keluarga yang miskin. Masya Allah. Masya Allah, dan yang terakhir tidak terbuka. Tidak terbuka, suka ragu dan bimbang. Nggak berani introspeksi diri. Ini orang kalau sudah nggak berani terbuka, dia berbuat salah. Senangnya nyalain orang, nggak terima kalau disalahin, senangnya didengar, nggak suka mendengar. Ini penyebab masalah yang banyak, menjadi lemahnya iman gitu lah. Tat, ada cara gak Tat supaya kita nggak begitu Tat? Oke, bisa. Ulama mengatakan yang pertama, rubah pola hidup. Caranya bagaimana? Sekarang biasakan membaca sejarah orang-orang soleh yang pernah hidup. Karena kata ulama, hidup ini cuma perputaran. Ayat sih mengatakan batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayatnya ada ya. Dan Allah putarkan untuk kehidupan. Yang kita rasa pada hari ini orang dulu pernah merasakan. Ya, antum susah hidup, orang dulu pernah susah. Ya, masalah sama rumah tangga, orang dulu juga punya masalah. Para nabi juga punya masalah sama rumah tangga. Betul? Coba baca sejarah. Lihat bagaimana orang-orang dulu menyikapi ujian. Sehingga dia tahu sekali, oh iya ya, ternyata kalau belajar benci dan cinta karena Allah, mentok punya masalah, tinggal istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda udah berusaha, Tat, udah maksimal, cuman belum ada perubahan. La haula wala quwata illa billah. Cakep. Ya, di istirja. Ya Allah, mau bilang apa deh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus. Ini yang diinginkan sama Allah gitu. Karena bukan sukses atau gagal, syukur atau sabar, ini yang cakep. Allah senang lihat hambanya merengek, itu Allah senang. Allah suka ngelihat hambanya merajuk khaufan wa tama'an. Allah suka ngelihat hambanya yakni saqatat dumu'ul ain, apa? Air matanya jatuh secara perlahan. Allah suka ngelihat itu. Allah suka sekali ngelihat hambanya menangis di malam hari.
meminta diampunkan, meminta diberikan kemudahan, Allah suka. Allah suka ngelihat asy'al akbar, yamudu yadayhi ila sama. Allah suka ngelihat hambanya dekil kumul safar, wukuf di Arafah, mengangkat tangan ke langit berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah suka sampai Allah belah itu langit, Allah sombongkan di hadapan para penghuni langit. Wahai malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah hambaku. Sedang wukuf di Arafah. Mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lihat, lihat, lihat. Dia mentauhidkanku di seluruh masyarakat yang berkumpul yang tak ada perbedaan. Semua pakai baju ihram. Ya, ya Allah, semoga semua merasakan haji lah insyaallah ya. Antum merasakan nikmatnya wukuf di Arafah itu. Masya Allah. Ya, apalagi tahu dalil tentang Allah merobek langit itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya makanya para sahabat itu ketika dapat informasi dari Rasul tentang kondisi sorga, di mana dilihat ada sahabat yang di sorga, wow. Gemetarnya Bilal ketika dikatakan terompaku itu sampai ke surga itu. Gemetarnya Rumaisah binti Milhan, kadang orang yang masih hidup, Nabi melihat dia sedang berwudu di surga. Bagaimana tidak bangganya Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan bahwa sapu tangannya tertinggal di sorga. Subhanallah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Allahu Akbar. Ya, mereka maksimal sekali dalam berbuat kebaikan. Baca sejarahnya, baca. Anda masalah dengan orang tua, sahabat juga masalah dulu. Cuma bagaimana mereka menyikapi masalah, lihat. Kemudian suruh memahami kewajiban utama manusia. Introspeksi diri. Kau tercipta untuk sebuah peruntukan. Apa peruntukannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan dilupa ini, ukurannya ibadah. Ya, sesibuk apapun kita ukurannya ibadah. Antum mau nongkrong silakan. Islam nggak melarang, asal jangan ngebuang waktu yang nggak penting. Yang penting di tongkrongan dekat masjid. Tanya sama teman, ya ana sih pengen nongkrong kayak kemarin, cuman gua nggak pengen lagi kayak kemarin, kita nggak bisa sholat. Nah, di mana yang asik bro nongkrong bro? Jadi kita langsung bisa sholat. Ukurannya sholat. Ya, nginep di tempat, nginep di ini, ya yang gampang sholat. Ya, ukurannya sholat. Makanya fasilitasilah tempat-tempat umum dengan tempat sholat. Gitu ya. Ya, kalau kita ke negeri Arab, ya, satu lantai semuanya tempat sholat. Orang gampang nyari masjid. Nah kita mesti kita budayakan nih sekarang. Ini kan banyak tempat wisata kuliner nih. Tempat sholatnya jangan susah. Karena silakan kita berwisata kuliner, tapi sholat jangan digampangkan gitu lah. Taib, naam. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, mengunjungi orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki kemauan keras. Jangan nunggu ilmu datang, cari ilmu. Antum gak ngaji, ustadznya gak datang. Ustadznya nggak datang, kejar ke tempat lain. Ilmu dikejar bukan ditungguin. Kang bakso ditungguin, betul. Kang bubur ditungguin lewat. Ilmu mah dikejar. Ente tahu kalau tuh ustadz meninggal besok rugi ente. Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kalau ngambil ilmu bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan. Ini ada ulama, datengin. Duduk di majelis ulama. Panitia undang ustadz. Yang berbeda undang. Jadi kita kan banyak nih. Saya pada datang dari Madinah, betul? Yang diundang dia mulu. Saya juga bingung, kayak gak ada yang lain nih agama Islam di doang gitu loh. Panggil yang berbeda, panggil. Yang sering berbeda di sosial media undang. Ini ada syekh, duduk. Panitia ngundang. Bukan eksklusif, ini kan eksklusif, dia aja yang datang. Undang orang-orang awam, undang. Kasih tahu mana tempat yang belum sampai dakwah, ustadz datang ke sana. Bukan ngumpulin ustadz di sebuah tempat. Mau kalau di masjid Anas ustadznya 5 kibar semua, bendera berkibar, betul. Kadang-kadang nih gitu suka. Aduh ya, dakwah disampaikan, kunjungi orang soleh.
Di mana antum dengan orang soleh? Datengin. Antum umroh, haji, ada kajian Syekh, duduk di majelis. Sekarang gampang kok translate, tinggal download. Enak dinasihatin sama ulama. Oh masya Allah ya, aduh, subhanallah. Yang keempat, dia ini memiliki kemantapan hati dan terus menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan. Ada usaha, al-juhdu. Itu yang kata Imam Syafi'i itu ijtihadun, kesungguhan dari batin orang yang sedang menuntut ilmu. Tadi saya bilang, kalau kita berasa ngantuk lagi nuntut ilmu, keluar wudu. Jangan antum nikmatin ngantuk, jangan. Memang betul amanah minhum, ngantuk itu amanah kata Allah, ketenangan. Kita lihat orang ngantuk, kita tenang betul. Hatta diangkot. Cuma kita sedang berjalan ke sorga, lawan itu. Gitu. Subuh tuh, ya. Kalau antum tahu wudu tuh nggak ngilangin ngantuk, mandi yang segar, bangun sebelum subuh kita. Baru kemudian yang terakhir kata ulama, dia harus memiliki tujuan mulia serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ayo, jadi orang yang selalu berjiwa muda, karena berpikir ke depan, bukan ngomongin masa lalu. Ya, orang tua itu orang yang kalau ngomong ana dulu ana, saya dulu, itu orang tua. Ya, walaupun tua yang diomongin yang ke depan, enggak, nanti gini. Ini orang jiwanya muda, walaupun badannya rentah. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun rentah tubuhnya, muda jiwanya, gitulah. Ini kita enggak, muda badannya, tua jiwanya gitulah. Yang di ngomongin dulu mulu, kapan majunya kita? Ngomongin ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan, fadhlu. Na'am. Tadi ada yang tanya. Semoga Ustaz selalu yakin insyaallah. Apa hukumnya kita memanggil anak yatim untuk santunan ke rumah dengan niat minta doa? Haram. Kalau tujuannya untuk menjual mereka demi keuntungan. Jadi kita banyak ini, ada fatwa ulama seperti ini. Antum kalau mau bantu anak yatim, bantu sudah. Bukan antum lobby dia untuk mendoakan antum. Ini banyak orang-orang yang ini jarang belajar, jarang beragama, tata memanggil anak yatim. Doakan ya biar sukses, bisnisnya nggak jelas tapi. Bahkan nggak sedikit saya dengar ada beberapa rumah yatim yang sering dipanggil oleh pengusaha-pengusaha untuk membacakan beberapa ayat di tempat yang mereka baru beli, semoga lancar usahanya. Dan nggak tahu usahanya apa, ternyata ilegal. Maka ulama melarang. Ya, bukan berarti kita nggak boleh minta doa, silakan. Tapi kalau sengaja, kayak orang ini bisnis badal haji, badal umroh, haram. Nah, bingung nih, haram tot, gitu ya. Ada fatwa kemarin dari fatwa Alisat ya, udah disetujui ya. Tapi kalau orang minta tolong dibadalin boleh. Cuma kalau antum buka jasa badal haji umroh, ini yang nggak pernah ada. Hati-hati nih, ya tipis bedanya. Karena badal haji itu ibadah. Ya, seperti imam, buka jasa imam. 1 juz 2 juta misalkan gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi imam boleh digaji gak? Boleh. Cuma gak boleh buka jasa. Makanya saya sampaikan ketika Syekh Sudes ditanya sama salah seorang muridnya, berapa gaji wartawan, afwan. Berapa gaji antum sebagai imam di Masjidil Haram ya Syekh? Diam Syekh Sudes, sampai 3 kali ditanya dia gak jawab. Dia cuma mengatakan, saya gak pernah tahu. Saya cuma dikasih cek kosong suruh isi sendiri sama raja. Itu harga seorang ilmu. Alim, ya. Jadi boleh-boleh saja, cuma nggak buka jasa imam. Ramadan banyak jasa imam nih, ya. Mau jus berapa ya? Gitu kan, ada levelnya nih. Sebulan hatam, apa 10 hari hatam, ada nilainya tuh. Itu nggak boleh. Ibadah jangan pakai jasa. Ustadz dipanggil, prosedur, waduh, ya. Karena ada timnya, ada pas pamtat, pasukan pengawal ustadz, gitu ya. Ya memang. Perlu ada, suka ada yang over kadang-kadang kan ya, macam-macam foto ternyata buat nyalek, banyak yang begitu, ya banyak banget. Ya ada teman-teman yang jangan jual ustaz, jangan gitu. Boleh, tapi nggak dipersulit.
Ya antum gak usah bingung. Antum susah banget ditelepon, Tat. Ustaz ditelepon, datengin, telepon. Ya karena kadang-kadang kita nggak ngangkat karena nggak, ya online dikit masalahnya lain nanti. Asal silaturahmi, ya ngomong sama Ustaz antum di tempat ana nih gini-gini Ustaz. Kali antum bisa nasihatin kita Ustaz gini-gini. Bukan Tat datang Tat, tempat aneh dong. Kajian apa Tat? Ya kata si Ustaz. Tempatnya mana, orangnya gimana? Ini kadang-kadang datang Tat tanggal sekian. Judulnya apa Tat? Judulnya apa? Tahu juga belum tempatnya betul. Panitia yang ngasih tahu Ustaz, di tempat anak tuh gini-gini Ustaz. Bisa kasih masukan ke kita Ustaz, baiknya kayak gimana? Karena kita sudah berusaha masih belum bisa nih. Coba antum bisa kasih masukan atau rekomendasi Ustaz. Nah, kan enak. Oh, sepertinya tempat antum nih gini atau gini deh. Kita coba besok kajian internal. Ya. Kita pengen tahu nih, jangan-jangan masalahnya itu di takmir, bukan di masyarakatnya. Ya karena kadang-kadang masjid dilindungi oleh takmirnya untuk nggak bisa masuk kajian yang nggak sesuai takmir. Banyak yang kayak begitu. Atau jangan-jangan memang ada kebutuhan lain yang dibutuhkan, bukan dakwah, bukan kajian, lebih kepada perapian MCK, lingkungan atau apa. Sehingga bermanfaatlah buat lingkungan. Insya Allah kalau mereka suka sama antum, mereka akan dengar kajian antum. Kita nggak tahu, masalahnya kan masing-masing gitu ya. Itu butuh dialog jamaah. Ya, wallahu alam bisawab. Ini apa lagi? Oh, ini masalah sulam alis. Ya Allah, masih sempat lagi mau kiamat begini. Ya enggak, udah itu udah cantik. Kalau Allah yang bikin tuh udah bagus. Ya, saya suka ngeledekin anak-anak muda sibuk sama obat jerawat. Saya bilang sabarin. Kita juga udah tua nggak jerawatan betul. Mana ada kayak kakek mau nenek jerawatan betul kan? Sabarin, udah indah aja tuh udah. Ada kan nenek-nenek kayak kakek jerawatan? Enggak. Udah dulu masih muda jerawatan. Ya, nanti ada masa nih kita enggak jerawatan. Gitu. Ya, ngapain sih ditarik sono, tarik sini tuh pipi pakai benang, sampai susah ngomong. Gigi pakai kawat, kalau ada masalah di gigi ulama nggak menyalahkan. Cuma kalau tren ngapain? Sampai susah ngomong. Betul. Gigi di penjara, betul. Keriput tua, rambut hitam gak matching, betul ya? Udah biar Allah yang ngatur, orang yang ngatur. Peot putih cakep, betul ya? Kan bahasa Allah kan gitu. Allah nggak pernah salah kan? Kita yang suka merekayasa sendiri gitu lah. Wallahu a'lam. Nah, apalagi nih? Ya kelas. Ada orang yang sedang masa idah, boleh datang ke kajian Ustaz. Orang lagi idah yang nggak boleh tuh kawin. Nuntut ilmu, jangan kata idah, sakit pakai kursi roda boleh. Ente harus tahu dulu bro, idah tuh apa? Idah tuh bukan idahnya pemandangan, tuh indah, betul ya? Idah itu masa jeda untuk menikah lagi. Ya udah nenek-nenek tat, kita nggak tahu jodoh, betul kan? Nah, yang meninggal 4 bulan 10 hari, cerai 3 bulan, 3 kali masa suci, betul? Kenapa? Hikmahnya banyak. Ibnu Qayyim mencatat bahasan ini panjang sebenarnya. Salah satunya apa? Membersihkan rahim. Supaya enggak boleh masuk 2 bibit pada 1 liang. Ya, seperti itu. Makanya masa idah. Nah, di masa idah tersebut ulama menasihati sebaiknya menghindari itu semua. Makanya kalau bisa diam di rumah, mengingat masa-masa indah bersama orang yang dulu supaya ke depan lebih baik. Tapi kalau menuntut ilmu atau wajib sebagai single parent mencari uang, rezeki, keluar masih nggak masalah. Cuma jaga diri. Silaturahmi diperbolehkan. Nggak ada masalah. Udah sedih, diem di kamar, yang dilihatin kaca nako aja, tambah sakit. Ajak ke tempat kajian, ini kan taman-taman penjubur iman, betul? Dia bisa ngobrol sama ustadz. Jadi intinya boleh. Ya, yang penting hindari hal-hal yang bisa menimbulkan hal yang dilarang, itu menikah, melamar dan lain-lain, itu nggak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh banyak ya. Assalamualaikum. Bagaimana mendakwahkan keluarga yang masih mengamalkan ritual-ritual bid'ah, Ustaz? Ya, antum harus tahu, antum mau ngomongin dalil apa Quran? Anda pengen bawain dalil, Ustaz. Dia udah paham Quran belum?
Dia sudah paham sunnah belum? Ya, kadang-kadang dalam dakwah itu yang dibutuhkan fi'liyah, tingkah laku. Bukan dalil Quran dan sunnah. Kayak Anda mau ngomong tentang kebenaran sama orang-orang kafir. Mereka nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Ya, nggak bisa. Aneh tadi ngomong sama pendeta Anda bilang, pendeta dengerin ya. Qala Allah, qala Rasul. Dia diem kalah. Agak paham, kalah dari mana ente? Ente ngomong sama siapa? Paham nggak dia? Ngomong sama orang yang paham. Nah di keluarga sama. Dia belum ngerti tentang bid'ah. Dia nggak tahu bid'ah dolalah, dia nggak tahu sunnah Rasul. Yang dia tahu ini tradisi kebaikan, ya kan? Salahnya di mana? Lawang kumpul ingat Allah dinasihatin pulang bawa besek lagi, betul? Salahnya di mana? Kajian di sana pulang nggak bawa apa-apa kering, betul? Ibn tahlilan ada yang kita bawa, kan dia ngomong begitu. Di mana salahnya tat? Nah, karena dia nggak belum paham manhaj, ya makanya pincut dengan hadiah. Jadilah orang yang menguntungkan dia dulu, ngomongnya entak nanti. Kita nguntungin kagak ngelarang, ngasih solusi juga enggak. Ya susah. Ya hal-hal kayak gini uslub lah. Uslub tuh jamak dari sabil, cara berdakwah, gitu ya. Nah itu mungkin butuh waktu. Jadi saya sarankan sekali, pincutlah hati orang yang mau didakwahi. Apalagi ini orang tua, keluarga kan. Jadilah anak yang dinanti. Ngomongin tentang halal haram ketika tawaf, orang tua nurut nanti. Ngomongin halal haram, ajak dia makan di restoran yang kita bayarin. Atau ke rumah kita yang kita cukupin. Ini kadang-kadang kita ngelarang orang tua di rumah orang tua. Sambil makan yang dimasak orang tua. Di meja punya orang tua, ambil ngunyah. Mak, bid'ah tuh. Kata mak, lu emang kelewatan lu. Bagi kagak ngelarang mulu kan gitu ya. Bismillah Ustaz. Aneh mau bertanya Ustaz. Sebelumnya nih afwan Tat, Anda mau bertanya 3 pertanyaan. Bagaimana cara bertawadhu saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ta'awuz, afwan. Bagaimana cara ta'awuz saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ya dalam sholat itu kalau kita terganggu waswas setan, kita berisyarat buang ludah ke kiri. Berisyarat. Jangan beneran, gitu jangan. Setan lain yang datang nanti. Sunnahnya berta'awuz ya, membuang isyarat buang ludah di sisi kiri. Allahu a'lam ya, untuk mengingkari wujud setan. Untungnya kita kalau berjamaah, imam urusannya. Kalau berjamaah tuh untungnya banyak bro. Ente belum bagus tajwid, aman dapat pahala imam. Ente ganggu sama setan juga nggak ngaruh, urusannya imam. Karena bacaan imam bacaan makmum, di situ manfaat sholat bersama imam. Ya, makanya ada perempuan nanya, Ustadz, kita kan perempuan sholat di rumah, boleh gak di masjid? Di rumah di masjid boleh, walaupun waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat perempuan. Kalau bagus bacaannya, kalau Iqra 2 aja nggak hatam, mending di masjid. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya, jadi jangan main-main nih, bukan masalah boleh atau enggak. Ya, layak tidak sholat kita diterima oleh Allah. Gitu ya. Apakah ada pengamalan sholat syuruk? Khilaf ulama tentang syuruk ini. Khilaf ulama. Ya, sebagian mengatakan, Syekh Shalih Fauzan lah orang yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena syuruk itu duha. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan beda syuruk dengan duha. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ada khilaf di situ ya. Nah. Ya kalau memang antum bingung masalah syuruknya, tapi kan menanti syuruknya ada pahala. Antum sholat duhanya, gitu aja. Ya, jadi jangan terjebak dalam khilafnya. Kayak akikah hari ke-7 14 21 tat mana Ustaz? Yang enggak berkhilaf 7. Tapi kata Imam Syafi'i boleh kapan aja, boleh enggak ada masalah. Cuma kalau antum mau jangan terjebak dalam khilaf. Hari ke-7 selesai, itu lebih baik, afdal. Allahu a'lam. Ketika baru selesai sholat dan qadarullah tiba-tiba buang angin. Apakah sebaiknya wudhu? Ya wudhu, masa lo nggak wudhu gimana? Dikit juga batal, enak aja. Ini bukan masalah dikit atau banyak, meletet aja udah kena gitu, betul lah. Batal wudhu, ente mau dibilang nggak wudhu, ustadznya baru tuh kata gitu lagi ntar.
Assalamualaikum, pertanyaan, apakah ada cara yang spesifik atau jelasnya bagaimana cara untuk membedakan antara ujian dan azab, Tat? Kalau ujian itu ya dalam bahasa diidentikan dengan kebaikan. Orang baik yang diuji, orang jahat yang diazab. Kayak Nabi Adam, anaknya bengkelahi itu, bunuh-bunuhan, si Habil dan si Kobil, ya, itu ujian. Nah, karena nggak mungkin Adam salah kan. Nabi Nuh, Kan'an durhaka, itu ujian. Ya. Kalau kita wallahu alam nih, kita yang tahu agama kita kayak gimana. Kalau sudah bagus agama anak tetap begitu, itu ujian. Tapi kalau kita nggak mendakwakan dia, nggak mencontohkan dia begitu, itu azab. Tapi dua-duanya sama. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kembali kata Allah. Gitu ya. Afwan Ustaz, selama ini bertahun-tahun saya membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Tapi baru-baru ini ada informasi bahwa hadisnya dhaif. Ini lagi-lagi khilaf ulama akhi tentang masalah begini. Ada ulama yang mendoifkan, menghasankan, menginikan, antum pelajari. Tapi secara umum ya, membaca Quran ketika malam Jumat adalah baik. Ya, wallahu alam bisawab. Ini khilaf ulama tentang masalah ini. Jadi antum jangan dibikin bingung. Ya, berarti jangan sampai antum ini terus jadi nggak mau ngaji lagi, enggak. Ya, secara umum ngaji secara umum. Ya. Tapi tanpa diniatkan karena memang mubah sifatnya boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau antum khususkan, memang butuh dalil. Makanya kita berterima kasih sama ulama yang berani berfatwa supaya kita nggak mengkhususkan. Tapi kalau antum baca boleh, antum baca sholat duha. Allahumma innad duhauka wal bahauka. Hadisnya dhaif. Tapi boleh gak kita berdoa? Boleh. Cuma enggak mengatakan itu doa khusus waktu duha. Mafhum ya? Dibaca kapan saja diperbolehkan. Yang penting jangan merubah hukum. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang mubah tetap mubah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Semoga manfaat yang disampaikan buat anak dan jamaah sekalian, ya Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih majelis taklim kita Al-Hijrah, begitu pula majelis ilmu masjid kita Al-Hijrah yang semoga Allah jaga selalu ini.